Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, jaa a'rabiyun, telah datang seorang A'rabi. Seorang Arabi biasanya disebutkan sebagai seorang Arab gunung. Kita biasa menyebut sebagai orang Badui, ya, yang hidupnya masih berada di pedesaan atau di gunung-gunung, bukan masyarakat kota yang ada di sekitar Nabi. Fabala fi ta'ifatil masjid, maka dia kencing pada sebuah pojok dari masjid. Ya, ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya, dan dia pun belum tahu tentang kebiasaan-kebiasaan dan ajaran Islam. Dia datang ke masjid barangkali sebagaimana kebiasaan-kebiasaannya di luar yang belum pernah tahu tentang hukum dan adat di masjid, maka tiba-tiba dia kencing di pojokan masjid. Fajajarahun nas, maka manusia mencercanya. Dalam riwayat lain disebutkan ada yang membentak, ada yang marah, ada yang hendak memukul. Ya. Maka menimbulkan kegaduhan, menimbulkan permasalahan. Fanahahum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada mereka untuk berbuat terhadap orang yang kencing tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bijak di dalam menyikapi masalah tersebut. Bisa kita bayangkan, seandainya orang yang kencing tersebut merasa ketakutan kemudian dia lari, maka mudaratnya lebih banyak, yaitu air kencing itu akan semakin berceceran kemana-mana. Kemudian yang kedua, mudarat bagi orang yang kencing yang tiba-tiba dihentikan itu juga mungkin ada. Maka mengatasinya lebih masalah. Maka Nabi SAW lebih bijak di dalam menyikapinya. Biarkan dia kencing sampai kencing itu selesai, maka baru diambil tindakan. Falamma aqda baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bitunubi minal ma'. Maka ketika orang itu telah selesai di dalam kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil satu bejana atau satu timba dari air, fa'uhriqu alaihi, maka disiramkan kepadanya. Nah, maka selesai masalah. Nah, inilah yang disebut sebagai menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi masalah selesai, tidak ada masalah. Ya. Bagaimana kalau seandainya mereka, ya, berbuat seperti yang mereka inginkan, yaitu marah, kemudian yang kencing itu lari, maka masalahnya lebih besar. Harus menyiram atau harus membersihkan banyak bagian dari masjid. Ya. Dan juga orang yang kencing itu mengalami kemudaratan. Tetapi beliau bijak dalam menyikapinya, biarkan dia sampai selesai kencingnya, maka siramlah dengan setimbang air. Dari sini kita ketahui bahwa penyiraman Nabi dengan setimbang air tersebut itu menunjukkan bahwa kencing tersebut memang perlu dibersihkan. Kencing tersebut merupakan barang najis yang harus disucikan. Seperti di dalam hadis lain disebutkan bahwa istanji'u minal baul fa inna amati adabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari kencing, karena sesungguhnya sebagian besar dari adab kubur itu berasal darinya. Di dalam banyak riwayat lagi juga disebutkan adanya keharusan untuk membersihkan kencing, dan itu menunjukkan bahwa kencing adalah barang yang najis, sehingga dia wajib untuk disucikan. Ya. Dari mana kita menyucikannya? Dari badan kita apabila dia mengenai kita, dari pakaian kita apabila pakaian kita terkena, dari tempat kita apabila tempat kita terkena kencing tersebut. Karena sifat dari najis itu adalah wajib untuk dibersihkan. Ada sebagian ulama yang menambahi bahwa kita diwajibkan untuk membersihkan atau menyucikan kencing itu sebagai syarat dari sholat. Jadi sholat kalau terkena najis baik badan, pakaian atau tempatnya, maka sholatnya tidak sah karena itu merupakan syarat. Itu menurut sebagian pendapat.
Tapi kalau menurut saya bahwa ini bukan merupakan syarat dari sholat, tapi syarat dari keadaan kita. Kenapa? Karena perintah untuk menyucikan diri dari kencing ini tidak ada yang secara khusus hanya di dalam sholat. Tetapi perintah ini secara umum. Begitu kita terkena kencing, maka kita diperintahkan untuk menyucikannya. Baik kita berada di dalam sholat maupun ketika kita di luar sholat. Jadi bukan sebagai sebuah syarat sholat, tapi syarat kesucian bagi kita semua. Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Dan menyucikan diri dari kencing ini adalah sebuah kewajiban yang apabila kita tidak lakukan, maka kita membawa beban dosa atau beban kesalahan. Baik yang ada pada diri kita, badan, pakaian, ataupun tempat. Nah, sehingga kadang-kadang kita melihat sebuah alasan dari orang yang tidak sholat itu. Ketika dia tidak sholat, dia mengatakan bahwa pakaian saya terkena najis. Nah, perlu kita ketahui bahwa alasan itu tidak bisa dibenarkan. Karena najis itu sesuatu yang harus kita sucikan. Nah, kalau kita mengenakan atau memakai barang najis tentu adalah sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Maka hendaklah kita bersihkan najis tersebut baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.